Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu turan para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani bos. Pada kesempatan pagi hari ini bos, aktivitas kita adalah pasca penaburan kapur dolomit di lahan jeruk siam madu usia menginjak 5 tahun bos ya. Nah, setelah kemarin kita lakukan pembersihan lahan dan juga pemangkasan ranting, kemudian lanjut kita tabur dolomit. Nantinya langsung kita tabur kohe kambing dan juga pupuk kimia. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita ngobrol santai di lahan bos ya. Kita ngobrol santai tentang apa bos ya. Sebenarnya bukan kehabisan tema bos. Kalau di pertanian aduh temanya banyak sekali. Tapi di kesempatan ngobrol santai ini kita akan sedikit membahas tentang tugas daripada tanaman, tugas mulia, tugas mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa yang ditugaskan untuk tanaman bos ya. Jadi tidak hanya petani yang punya tugas mulia bos ya. Kita sering lupa kalau tanaman ini juga punya tugas yang sangat mulia dan efeknya untuk kelangsungan hidup, baik kehidupan tanaman itu sendiri dan juga kehidupan semua makhluk hidup termasuk manusia bos ya. Oke, untuk itu tetap simak video saya bos ya, awal sampai akhir, jangan di skip bos supaya tidak gagal paham. Oke bos, di dalam tanaman sendiri ada sebuah proses alami yang sering kita lupakan karena dia memang prosesnya tidak kasat mata bos ya, tidak terlihat oleh mata kita, tetapi proses itu sangat-sangat penting sekali dan sangat intens sekali untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi bos ya. Dia adalah proses fotosintesis. Nah, awal mulanya proses fotosintesis itu seperti apa? Jadi pada intinya kalau kita dulu pas SD bos ya, pas SD pelajaran fotosintesis gitu bos ya. Dia adalah kalau secara umum proses di tanaman, yaitu biasanya kalau dulu SD itu secara umum mengubah karbon dioksida menjadi oksigen bos ya, yang nantinya akan kita hirup. Nah itu secara umum, tapi prosesnya begitu begitu rumit dan detail sekali ternyata bos, kalau kita lihat-lihat kalau kita baca-baca ataupun lihat di channel YouTube bos ya. Pertama dari awal yaitu penyerapan air di akar bos ya. Penyerapan air di akar dan juga nutrisi-nutrisi yang sudah kita siapkan bos ya, yang sudah kita berikan, dia akan diserap oleh akar melalui yang namanya pembuluh kayu. Nah, air itu akan terserap melewati batang, kemudian naik ke atas dan sampai ke daun. Prosesnya terjadi di daun bos ya. Pertama daun dia akan menyerap sinar matahari, menangkap sinar matahari. Jadi memang daun itu bentuknya harus lebar bos. Jangan sampai daun kita itu bentuknya kecil-kecil, supaya dia penyerapan dari sinar matahari sebagai sumber energi untuk dia berfotosintesis juga lebih maksimal. Jadi di daun sendiri dia ada berbagai lapisan bos ya. Ada lapisan epidermis atas dan juga ada lapisan epidermis bawah. Setelah air itu diserap, kemudian dia masuk ke jaringan mesofil bos ya. Di tengah-tengahnya dia ada sebuah jaringan namanya mesofil. Nah, air itu
Setelah diserap ke daun, kemudian daun itu dari lapisan epidermis bawah dia menyerap yang namanya karbon dioksida. Nah, di lapisan bawah ini ada namanya stomata atau mulut daun yang dia fungsinya juga untuk menyerap yang namanya karbon dioksida. Kelihatan bos ya mulutnya? Mana bos? Nggak kelihatan bos. Kalau pakai mikroskop pasti kelihatan. Jadi setelah karbon dioksida diserap oleh daun, kemudian air juga diserap. Nah, dua bahan itu, air dan juga karbon dioksida, dia akan diproses secara alami di dalam daun, di dalam jaringan mesofil itu, sehingga setelah proses alami itu yang tidak kasat mata itu, air dan karbon dioksida akan diproses dan menghasilkan hasilnya dua. Yang pertama adalah glukosa dan yang kedua adalah O2 atau oksigen bos ya. Nah, dua bahan ini atau dua hasil ini manfaatnya apa? Glukosa dia akan disebarkan kembali melalui pembuluh kayu lagi bos ya. Glukosa dia sebagai sumber nutrisi bagi tanaman ini. Nah, glukosa akan diserap oleh tanaman ini sebagai sumber nutrisi dan oksigen akan kembali keluar melalui stomata atau mulut daun sehingga oksigen itu keluar dan bisa kita hirup. Nah, gitu bos. Nah, jadi itu proses yang menurut saya rumit sekali. Banyak sekali prosesnya dan juga ternyata di dalam daun itu banyak sekali jaringan-jaringan yang tidak kasat mata dan proses itu sangat intens sekali dan hasilnya itu loh, manfaatnya sangat besar sekali untuk kita dan juga untuk tanaman ini. Proses itu berjalan secara alami bos ya, secara alami, dan itu menurut saya memang tugas yang sangat mulia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk sebuah tanaman. Nah, kalau kita sudah tahu proses serumit itu kira-kira bos ya, kira-kira berapa persen bos ya, berapa persen tugas kita untuk tanaman kalau dibandingkan tugas tanaman itu sendiri? Tidak ada 10% kalau kita cuma penyedia unsur hara bos ya. Kita cuma penyedia nutrisi bagi tanaman ini. Makanya tetap dijaga bos nutrisinya. Untuk tanaman harus tetap tercukupi. Baik pemupukan atau perawatan yang lain bos ya. Penyemprotan, pengendalian hama harus tetap kita lakukan perawatan dengan intensif bos ya. Karena tugas kita cuma itu bos, gitu. Cuma perawatan gitu aja, pemberian nutrisi dan lain-lain. Tugas yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lakukan, dia bertugas secara alami bos, seperti proses fotosintesis yang ya hasilnya seperti ini hasilnya. Nah ini nutrisi berupa apa tadi, glukosa bos ya, glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis ya, hasilnya seperti ini bos. Nah, hasil ini akan kembali ke kita dan juga kembali ke tanaman pastinya bos nantinya. Nah, ini tugas mulia bos ya, tugas mulia sebuah tanaman. Nah, tidak kalah mulianya bos tugasnya dengan tugas petani. Tugas kita cuma sekian persen saja, pemberian nutrisi dan perawatan. Selebihnya ya tugas tanaman itu yang ditugaskan dari Tuhan Yang Maha Esa lah gitu, yang tidak kasat mata. Nah, jadi kesimpulannya, jadi petani yo jangan malas bos, jangan malas. Untuk tugas kita itu tidak ada sekian persen bos, tidak ada sekian persen, semuanya dia bertugas secara alami. Nah, bayangkan saja kalau kita ikut ya, kalau kita ikut ngolah nutrisi yang
tetap diserap tanaman. Waduh, pasti jelimet bos. Jelimet kalau kita masuk ke dalam proses fotosintesis. Waduh, itu pasti sangat jelimet sekali. Jadi tetap jadi petani tetap semangat bos ya, tetap semangat melakukan perawatan tanaman kita harus tetap peka dengan tanaman kita, kebutuhannya apa dan kondisi tanaman kita, apakah dia terserang hama atau tidak, harus tetap kita jaga bos ya, supaya kita sama-sama menghasilkan, sama-sama membutuhkan. Tanaman juga membutuhkan kita, dan kita pastinya juga membutuhkan tanaman. Kita membutuhkan oksigen yang sudah dihasilkan tanaman untuk kita bernapas, dan juga kita juga membutuhkan hasil seperti ini yang nantinya juga pastinya masuk kantong pribadi kita lah, masuk ke anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga ya, bayangkan saja bos kalau kita oksigen harus beli bos ya. Tuh telur kita yang masih dalam kondisi sakit ya, semoga lekas diberikan kesembuhan bos, karena kesehatan itu memang mahal. Sudah pengalaman saya beli oksigen itu satu tabung berapa itu, cuma bisa dipakai satu malam saja bos. Beli itu bos, oksigen beli. Nah kita yang sudah sehat menghirup oksigen itu gratis tis nggak dipungut biaya. Nah itu ya dari ini tanaman ini yang menghasilkan bos, dari tanaman yang sudah kita rawat ini dia menghasilkan oksigen, dan akhirnya kita hirup secara bebas, secara gratis, dan tidak dipungut biaya bos ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu bos ya update terkini dari Jelosin Madu dan aktivitas pada kali ini, sekaligus kita pembahasan dan ngobrol santai di lahan tentang proses alami ataupun tugas mulia dari sebuah tanaman, yaitu proses fotosintesis yang tidak kasat mata dan sering kita lalaikan, kita lupakan karena ya memang tidak kasat mata bos. Dan proses itu sangat-sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di muka bumi. Oke, seperti biasa bos ya, sotakoh jempolnya bos, silahkan like, subscribe, silahkan komen bos, silahkan share juga, semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Oke, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu teran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.